Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa dalam Tuhan, amin. Amin. Saya percaya setiap kita datang ke tempat ini dengan membawa kerinduan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terlebih kita ingin diberikan pencerahan tentang seminar kita yang akan dibawakan oleh Pastor Rosi pada sore hari ini. Dan saya yakin kita semua memiliki kerinduan yang sama dan kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
kami yang merasa disakiti, ada bagian dari diri kami yang merasa dikuliti
Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus. Kami mau Bapa, kami mau taat Tuhan Yesus. Kami mau kami hidup berubah Tuhan. Kami mau kami hanya hidup mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau mengundang-Mu Roh Kudus Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Tenangkan hati kami Yesus. Tenangkan hati kami Bapa. Segala pemberontakan yang ada Tuhan Yesus, baik di dalam di luar Tuhan, kami patahkan saat ini di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, di dalam nama Yesus kami usir keluar. Mereka tidak berhak ada dalam hati pikiran kami Bapa. Mereka tidak berhak ada dalam ruangan ibadah kami Tuhan Yesus. Karena ruangan kami sudah dikuduskan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Berkata-katalah Yesus, berkata-katalah lewat hamba-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mati di kayu salib. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom semua saudara-saudara yang kekasih. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah pemikiran. Sebenarnya ini sudah jauh sekali ada. Hanya mungkin beberapa ratus tahun yang lalu gereja Tuhan agak tabu untuk membicarakan tentang kuasa kegelapan. Mungkin tidak terlalu jelas, tidak pekerjaannya, ya tidak terlalu nyata pekerjaannya. Jadi tidak terlalu banyak orang istilahnya. Dan di akhir-akhir zaman ini ternyata begitu banyak pekerjaan yang dilakukan oleh kegelapan itu nyata sekali dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu kami menganggap serius dan menganggap penting untuk kita bicara, agar kita tidak hanya bilang gini, saya nggak percaya ada setan. Ketika kita bilang saya tidak percaya ada setan, pada saat ini kita sedang berada dalam penipuan iblis, sehingga kita tidak waspada. Nah, jadi pada hari ini mari kita akan bersama-sama mohon kepada Tuhan untuk bukakan, karena apa yang terjadi di akhir zaman ini akan semakin kuat pekerjaan kegelapan. Dan terus terang dalam beberapa minggu ini saya mengalami di mana kami harus melepaskan orang-orang Kristen dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu sangat-sangat nyata sekali, sangat nyata. Bagaimana mereka berkumpul dengan ikatan kuasa kegelapan sejak dari awal mereka lahir, akibat perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh orang tuanya atau nenek moyangnya. Mari pada saat ini kita sepakat untuk tidak menyalahkan orang tua kita dan nenek moyang kita, karena mereka dalam ketidakpengertian. Dan hari ini saya akan memberitahukan supaya kita memangkas dan memotong satu pola yang telah terjadi sekian puluh tahun atau berapa ratus tahun yang terjadi dalam generasi kita, sehingga pola itu terus muncul dan kemudian ketika tiba di saat kita, mari kita memulai meriksa hati kita dan sepakat setelah mendengarkan seminar ini kita pangkas itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebelum kita akan masuk kepada seminar ini, terus terang saya agak sedikit mau mencoba memisahkan antara pekerjaan kutuk kuasa kegelapan dengan pola yang dibuat oleh orang tua. Ketika saya mencoba mematahkannya atau membuat garis tegas, saya agak kebingungan karena memang pekerjaan setan ada di situ, ya. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita membuka hati untuk apa yang Roh Kudus kerjakan, dan ketika Dia mengkoreksi kita, ketika Dia menunjukkan hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita berkata, ya Tuhan, itu saya. Dan saudara-saudara, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini serius, karena
kita sedang berada dalam peperangan secara rohani. Jadi ketika kita berada dalam peperangan rohani, saya mau kita doa, minta perlindungan Tuhan untuk keluarga kita, anak-anak kita yang di rumah, semua yang ada pada kehidupan kita. Buat saudara yang mungkin akan mengadakan perjalanan, ada saudara yang memiliki hal-hal yang penting, mari kita tutup itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, karena kita sedang masuk dalam pembahasan peperangan rohani. Jangan saudara terima bahwa seminar ini sedang berbicara tentang apa yang ada dalam pengetahuan kita. Ini adalah peperangan rohani. Saya sampaikan kepada saudara supaya kita tahu dan kita tidak dikalahkan oleh kegelapan. Kita akan berdoa, minta supaya Tuhan akan tutup bungkus kita dengan kuasa darah Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Kalau kami ada pada sore hari ini, kami tahu kami adalah orang-orang pilihan Allah yang berkata ya terhadap undangan Tuhan. Ketika Engkau akan membongkar dan Engkau menyatakan hal-hal yang selama ini kami tidak tahu dikerjakan oleh kegelapan dalam kehidupan kami, kami mohon Tuhan, dalam peperangan ini Engkau menutup bungkus kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua keluarga kami, kesehatan kami yang ada di tempat ini, keuangan kami, rumah-rumah kami saat ini tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Semua rencana kami tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami ada di tempat ini Bapa, tubuh fisik kami tidak akan ada yang mengalami sakit intimidasi apapun dari kegelapan. Semua berada dalam ketentraman, dan kami berdoa Engkau membuka selubung dalam mata rohani kami yang selama ini kami dibutakan untuk mengerti pekerjaan kegelapan. Buka itu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Semua kuasa tunduk di bawah kuasa-Mu Tuhan, dan tidak ada yang dapat disebandingkan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau, karena Engkaulah Allah semesta yang menciptakan langit dan bumi, penguasa hidup. Engkau juga yang menentukan hidup dan mati setiap manusia. Engkau berkuasa atas kami, yang berkata roh di dalam kami jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum saya memulai, saya mau saudara paham dulu tentang kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu dimulai dengan penyembahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang melakukan ritual-ritual, doa-doa, mantra dan segala macam. Dan tentu di antara kita tidak semua tahu ya. Tidak semua tahu apakah nenek moyang saya bergaul dengan semua itu. Paling batasannya ke mama, papa, ibu, bapak, atau sampai ke oma, opa, atau opung atau nenek kakek. Hanya sampai sebatas itu. Kadang-kadang ada yang bisa diluaskan untuk bisa dia tahu sejauh apa keluarga. Masih ada silsilah di atasnya, dia bisa tahu ketika orang tuanya bercerita. Nah, jika keluarga nenek moyang kita bergaul dengan ritual-ritual yang berkaitan dengan kuasa kegelapan, maka saudara-saudara, saya mau tanya, saudara tahu ada lagu yang bilang begini, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Saudara percaya nggak bahwa anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan? Saudara percaya anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan? Satu kebenaran sebaliknya yang mengatakan orang-orang di luar Tuhan yang bergaul dengan kuasa kegelapan, mereka berada di bawah kutuk. Dan kalau kita tidak menyadari itu, pekerjaan kegelapan akan bekerja dalam kehidupan kita. Manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Sebutkan. Tubuh, jiwa, dan roh. Sebutkan. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita yang mati dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Roh. Sekali lagi, manusia terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dibangkitkan dalam hidup kita? Roh kita menjadi terhubung dengan Tuhan. Ya, amin. Lalu iblis bekerja di mana? Di area tubuh dan jiwa. Dia tidak bisa otak-atik roh, karena kita adalah anak Tuhan.
Dia tidak bisa otak-atik ketika kita doa, ketika kita baca firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dia tidak bisa otak-atik. Tapi dia akan mengganggu bagian tubuh dan jiwa kita. Misalnya, beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan Kristen yang datang kemari dan dia tidak mengerti tujuannya hanya untuk ngedoain anaknya. Dia bilang begini di rumah, jangan macam-macam ya setan-setan ya, jangan ganggu anak saya ya. Saya pasang badan ini kalau kamu mau macam-macam. Wah, pokoknya yang di dalam saya itu Tuhan lebih berkuasa dari semua setan. Udah galak saudara. Karena tujuan mau ngedoain anak. Begitu kami berdoa memimpin dia, dan ketika kami mulai mendoakan, tiba-tiba roh yang di dalam dia mulai ngamuk dan mulai bermanifestasi. Kristennya sadar bahwa dia doa bukan untuknya tetapi untuk anaknya. Tetapi ketika kami sedang mendoakan dia, tiba-tiba dia bermanifestasi. Setelah ditelusuri, ternyata memang neneknya punya keris dan segala macam seperti itu. Setelah ditelusuri, nah, rohnya nggak diganggu, tetapi tubuhnya ada satu penyakit yang bertahun-tahun dia derita. Itu di selangkangan. Sampai dia buka, waktu kami setelah selesai doa lepas untuk dia buka celananya, kami melihat bekas operasinya. Maaf dia pria ya, kita agak kaget juga tuh. Dia langsung buka, saking senangnya. Karena apa? Sudah lama sekali dia menderita dengan sakit selangkangan. Tapi begitu selesai doa dalam nama Tuhan Yesus selesai, penyakit ini dia bilang, loh kok hilang ya? Kok sakit saya hilang? Dia bilang ke istri, loh kok hilang? Hilang. Iblis bisa bekerja lewat penyakit bertahun-tahun lamanya. Dan hari itu setelah doa pelepasan, penyakitnya disembuhkan. Itu dia bekerja di area tubuh. Lalu bekerja di area jiwa bagaimana? Ketika dia ketika kita membangun hubungan dengan orang-orang kita di sekitar kita, suami dan istri, orang tua dan anak, saudara, kakak, beradik, maka di situ disusupi kebencian, di situ disusupi iri hati, di situ disusupi cara-cara tidak adil, sehingga mulai rusak hubungan di dalam rumah tangga. Itulah iblis masuk di area jiwa, di mana perasaan kita mulai luka di situ, pikiran-pikiran negatif kita terhadap orang ini, terhadap orang itu. Kita dikuasai oleh pikiran negatif, kita dikuasai oleh amarah. Dia merusak di bagian itu. Oleh sebab itu tidak heran jika begitu banyak anak-anak Tuhan dibuat menjadi permainan. Jika kita tidak tahu dosa jadi sumbernya dari kutuk keturunan, sumbernya dari penyembahan kuasa kegelapan, penyembahan setan atau roh jahat yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Dan dosanya itu muncul wajahnya dalam 3 dosa. Muncul wajahnya dari 3. Yang pertama, dosa yang berkaitan dengan uang. Apa? Dosa yang berkaitan dengan uang. Kalau saudara punya ciri-ciri begini, kalau ngomong dengan orang masalah uang dan kita pengen berantem aja, suami istri ini ya, kalau dia bilang, Pak butuh uang, kamu ini yang minta uang, lalu ujung-ujungnya berantem kalau bicara soal uang. Hati-hati, karena di situ iblis sedang bekerja. Itu ciri-cirinya. Dosanya pertama adalah uang. Yang kedua, dosanya berkaitan dengan kemarahan atau kebencian. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara rahasia. Ada orang-orang yang tidak bisa dikerjain sama setan. Ada orang-orang yang tidak bisa setan masuk dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang tidak punya kemarahan. Makanya kalau ada kesurupan massal, apa yang diminta oleh mereka yang mengeluarkan setan-setan itu? Ayo kasih makan orang-orang miskin, janda-janda, anak-anak, betul? Jadi saudara-saudara, kalau saudara pelit dengan masalah uang, hati-hati. Makanya kenapa orang-orang kesurupan masalah selalu larinya ke kasih makan. Kita harus melepaskan sebagian dari harta kita.
Itu buang. Lalu yang kedua, kemarahan. Ketika seorang marah, ketika seorang benci dengan seseorang, itu makanannya setan. Istilahnya, energi kegelapan semakin bekerja kuat melawan dan menindas kita ketika kita punya kemarahan. Jadi hati-hati dengan kemarahan dan kebencian. Orang-orang yang melepaskan hatinya untuk tidak marah, tidak benci, dan orang yang terus masuk dalam hadirat Allah untuk mengasihi. Makanya Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Di mana ada Allah ada kasih. Di mana tidak ada kasih, tidak ada jelas. Orang yang tidak punya kasih akan jadi makanan ular seumur hidup. Jadi malam hari ini kita harus tahu kebenaran itu. Yang pertama, dosa yang berkaitan dengan kuasa kegelapan adalah uang. Dosa yang berkaitan dengan kuasa kegelapan itu kemarahan. Jadi ciri-ciri orang yang diikat oleh kutuk keturunan, salah satunya adalah kalau marah tidak bisa kontrol. Itu ciri-cirinya. Lalu yang ketiga, dosa seksual. Ada satu gairah nafsu yang tidak bisa ditahan untuk keluar dari jalurnya. Kalau kita baca di dalam firman Allah, di situ dikatakan bangsa Israel bagaimana mereka menyembah berhala, kemudian bersamaan juga dengan di situ ada pekerjaan dosa seksual. Dan saudara-saudara yang kekasih, semua penyimpangan seksual, semua dosa-dosa seksual yang dilakukan keluar dari jalur rumah tangga, maka ingat, berkaitan dengan kegelapan. Lalu yang keempat, kalau saudara punya istilahnya dosa keturunan, zaman sekarang disebut sebagai titisan. Zaman sekarang disebut sebagai indigo, tetapi sebenarnya adalah titisan. Orangnya indigo jangan bangga, karena itu bukan dari Tuhan. Indigo bukan karunia Tuhan. Tuhan tidak mau kita lihat setan. Tuhan tidak mau kita dengar suara setan. Yang Tuhan mau adalah kita dengar suara Tuhan dan taat kepada pimpinan Roh Kudus dan melihat jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan, melihat terang. Jadi indigo bukan karunia Tuhan. Kok dia bisa tahu loh? Dia tahu. Hidup saya waktu saya 5 tahun saya pernah punya penyakit parah. Waduh, itu saya benar-benar hampir mati. Kok dia tahu ya? Dukun dia tahu ya? Hebat ya. Dia indigo. Dukun, semua orang pintar tahu masa lalu kita, tetapi dia tidak tahu masa depan kita. Jika ada yang bilang begini, kamu nanti 2 tahun lagi cerai, maka sebenarnya rancangannya bukan percaya, tetapi iblis akan merekayasa selama 2 tahun itu supaya kita cerai. Dia akan merekayasa karena dia tahu kelemahan kita. Kita nggak bisa dikritik. Dia tahu kelemahan suami kita, marahnya, emosinya tidak terkendali. Iblis akan merekayasa dengan masalah-masalah, sehingga kita tahu pada tanggal 29 Agustus dukun berkata 2 tahun lagi kamu akan cerai. Maka 29 Agustus 2022 saya akan cerai dengan suami saya. Itu sudah diagendakan di alam bawah sadar kita. Dan kemudian dengan rekayasa setan, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2022 hanya gara-gara nasi goreng yang keasinan, suami istri bisa bercerai. Karena ingat, dukun pernah bilang kamu akan cerai dalam 2 tahun. Hati-hati dengan rekayasa yang dibuat oleh kegelapan. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat alam kegelapan, yang memiliki kemampuan mendengar suara kegelapan, dan bisa merasakan kehadiran kegelapan. Kalau merasakan kehadiran kegelapan itu masih agak sedikit masih bisa ditoleransi. Istilahnya, oh iya, dia bisa tahu di sini ada rasa yang tidak nyaman. Tetapi kalau dia bisa lihat, dia bisa dengar. Saudara adalah titisan yang meneruskan garis dari atas untuk bisa terhubung dengan kegelapan. Dan kalau itu dipelihara,
dan kemudian kita terus bergaul dengan kuasa kegelapan, kita ritual, kita muja, kemudian kita melakukan doa-doa mantra, pengucapan dan segala macam, maka kita akan menjadi mediator antara kuasa kegelapan dan manusia. Berawal dari kemampuan bisa melihat dan mendengar. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara kutuk, mau tidak mau, ini tidak di luar Tuhan ya. Mau tidak mau kita akan terima, suka tidak suka, terima tidak terima, kita akan terima kutuknya. Saya kasih contoh. Saya dengan Pak Richard menikah. Saya sudah beberapa di antara saudara tahu kisah ini. Dan kemudian saya hamil anak yang pertama. Dan setelah itu semua jalan dengan baik. Tiba-tiba saya tak keluar anaknya. Dalam keadaan saya tidak mengerti, saya tak keluar sampai kepada 10 bulan. Akhirnya ketika dokter paksa untuk dilahirkan, anak saya sudah hijau, warnanya udah hijau ke kuning-kuning. Dan dokter bilang ini sudah keracunan. Waktu itu kami tidak tahu dan secara medis bagaimana dan segala macam, tetapi cukup terpukul. Dan ada satu saat dalam doa, seperti Roh Kudus memberitahu bahwa ini berkaitan dengan kutuk. Ketika diperiksa, rupanya keluarganya Maricat ini dalam saya harus dengan segala hormat karena mereka tidak mengerti, mereka belum mengerti tentang kebenaran waktu itu. Keluarga Maricat ini keturunan Prabu Siliwangi. Jadi rupanya anak pertama semua sampai kepada anak pertama mami dari mertua saya meninggal muda, meninggal. Jadi ketika Tuhan singkapkan itu, kami sepakat untuk berdoa. Dan ketika kami sepakat untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya tidak ada kematian anak yang lahir pertama, maka setelah itu Pak Richard punya kakak, adik, melahirkan anak, dan semua anak pertamanya lolos. Saya melihat pola lagi yang terjadi dari beberapa orang. Karena emaknya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang, dibilangnya ilmu putih. Tetapi saya mau kasih tahu, mau hitam mau putih semua berasal dari kegelapan. Kecuali kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus, itu baru dari Tuhan. Tapi kalau pakai air, pakai media ini, ngomong jampe-jampe ini, mau ilmu putih, ilmu hitam semua datang dari setan. Maknya punya kemampuan untuk menyembuhkan orang. Jadi saudara-saudara, orang yang punya kemampuan menyembuhkan ini ada di dalam Alkitab. Saya lupa memberitahu saudara ayat ini. Ada ayat Tuhan berkata kepada para sihir yang berkata bahwa engkau menghidupkan orang yang mati dan engkau mematikan orang yang seharusnya hidup. Itu ada di dalam Alkitab. Jadi emak ini yang punya kemampuan menghidupkan orang. Dia mengambil usia dari generasi di bawahnya, anaknya, cucunya, cicitnya, dia tarik usia mereka untuk kehidupan buat orang yang seharusnya sudah mati. Dia tarik. Jadi emak ini kalau ada orang datang, dia cuma ambil jarum, dia tusuk, dia keluar. Orang yang lumpuh bisa jalan, orang yang sakit perutnya besar gitu bisa sembuh, orang sakit apapun bisa sembuh. Tapi kehidupan anak cucunya ditarik. Tidak heran ada sebuah pola kutuk yang terjadi. Anak-anaknya, cucunya meninggal muda dengan satu penyakit, kanker. Jadi saudara, ada satu kasus di mana kematian muda yang terjadi, semua urusannya sama kepala yang pecah. Kecelakaan kepalanya pecah, jatuh kepalanya gagal otak. Semua urusannya sama kepala. Lihat pola. Ini dibuat oleh kegelapan. Nah, lalu sekarang kita berhenti dulu di sini ya. Kita masuk kepada pola dosa yang diturunkan. Apa maksudnya pola dosa yang diturunkan? Pola dosa atau akibat dosa yang diturunkan. Saya mau beritahu, bagi saudara wanita yang tahu menjahit, tahu yang namanya pola. Pola itu adalah sebuah gambar.
Kalau kita bikin baju, kita tinggal pakai gambar itu lalu kita taruh di atas kain, kita tinggal bikin polanya, maka kemudian kita gunting, tinggal jahit dan jadilah baju. Itu adalah pola. Dan pola itu cukup satu saja, itu bisa dipakai terus dipakai berapa ratus kain, bisa memakai hanya dengan satu pola. Nah, pola adalah model. Pola dosa adalah perilaku dosa yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi pola dalam kehidupan keturunan berikutnya, anak cucu. Semalam saya melayani Zoom beberapa kaum wanita dan saya bicara tentang trauma. Saudara-saudara, saya berharap dalam Sabtu depan, setiap Sabtu kita akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan trauma, anak kecil di dalam diri saya. Nah, seperti itu, supaya kita bongkar karakter-karakter luka yang ada dalam kehidupan kita, harus dibongkar, ya. Karena banyak di antara kita hidup dengan membawa luka itu. Nah, jadi pemahaman pola dosa yang diturunkan. Ketika semalam saya menyampaikan tentang trauma, ada satu ibu tanya kepada saya begini, "Ibu, saya punya papa, itu pemarah luar biasa. Saya benci kalau papa saya sudah marah, saya benci kalau mama saya sudah tahu mama saya nggak salah, tapi diam aja nerimain. Aduh, saya benci banget. Saya benci sama kelemahan mama saya, dan saya benci dengan kekerasan papa saya." Terus dia bilang begini, "Apakah saya hidup dalam trauma, Bu?" Saya bilang begini, saya mau tanya, sekarang nih, kamu juga punya emosi tidak terkendali ketika marah kepada anak, persis seperti cara papamu. Lalu dia bilang begitu, "Betul, Bu, betul, saya benci cara kasar ayah saya. Tetapi ternyata saya begitu kasar dengan anak saya. Kenapa saya begitu ya?" Saya bilang itu luka karena trauma. Lalu saya bilang gini, "Nanti dulu, saya mau tanya, itu papamu di atas nih, opa atau oma atau nenek atau kakek? Apakah opa dan oma, nenek dan kakek punya pola yang sama? Salah satu dari mereka pemarah yang tidak terkendali, dan yang satu pasangannya diam mengkerut." Dia bilang, "Betul, Ibu, itu opa saya dan oma saya. Pola yang berulang." Saya bilang, "Stop. Kita masuk kepada satu kebenaran bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh pola dosa. Kita anak-anak tebusan, dan kita punya anak-anak adalah anak-anak ilahi, dan mereka harus punya pola yang baru di dalam Tuhan. Kita tidak boleh melanjutkan pola itu. Kita benci kepada papa yang judi, benci luar biasa, tapi entah dari mana ada sebuah kekuatan yang justru membuat kita jadi tukang judi dan tidak bisa lepas dari situ." Jadi saudara, mengapa saya sabar dengan orang-orang? Karena ketika saya melihat karakter orang ini, karakternya orang ini, saya tidak pernah memangkas. Dosa, 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 dosa. Benar, memang dosa. Saudara sekarang dengar di YouTube, banyak sekali nasihat, seminar yang baik, bagus. Tetapi semua bilang itu dosa, gak boleh lakukan ini, gak boleh lakukan itu. Betul, tetapi tahu gak apa yang membuat orang melakukan ini? Ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan, karena buah ini sangat terhubung dengan akar masa lalu. Ketika dia dibesarkan, ketika dia menerima pola dari orang tua, dan pola dosa ini terus jadi warisan dari generasi ke berikutnya. Kenapa ya? Dari generasi berikut sana, kami itu ada yang kawin cerai. Sekarang saya juga begitu. Lihat sebuah pola. Pola dosa nenek moyang yang diturunkan sering membawa akibat bagi keturunan berikutnya, baik dalam bentuk memiliki perilaku yang sama maupun terjebak dalam kondisi seperti yang terjadi pada para leluhur. Misalnya begini, akibat dosa adalah maut, semua kita tahu. Akibat pola dosa adalah masalah dan pola dosa yang berulang. Saya mau beritahu contoh. Papa kita penjudi. Setelah dia judi maka dia utang sana untuk judi. Betul? Para penjudi pasti akan utang sana untuk judi.
Lalu siapa yang harus bayar itu? Siapa? Anak-anak. Betul nggak? Anak-anaknya yang bayar. Dan akhirnya mereka miskin. Mereka sulit secara finansial karena masalah finansial. Dan kemudian anak-anak dari penjudi ini harus berkumpul supaya dia jangan mengulang pola dosa yang berikutnya. Dampak pola dosa yang diturunkan. Yang pertama, memberi dampak perilaku negatif. Di dalam Ratapan 5 ayat 7, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Orang tua mewariskan banyak hal bagi anak-anaknya, termasuk hal-hal yang tidak baik. Ada hal-hal yang baik, puji Tuhan, kita dibesarkan oleh orang tua kita. Ingat ya, tidak ada orang tua yang sempurna. Mari kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada orang tua yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada orang tua yang sempurna. Lalu katakan, saya bukan orang tua yang sempurna. Saya bukan orang tua yang sempurna. Kalau kita tahu itu, maka kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Karena begini, di sini tidak semua jadi orang tua, tetapi di sini semua adalah anak dari seorang mama dan papa. Betul? Jadi penghormatan kita kepada orang tua kita harus berikan kepada mereka. Orang tua mewariskan banyak hal, tetapi juga ada yang tidak baik. Orang tua mewariskan hal-hal yang bersifat rohani, tetapi juga dia mewariskan hal-hal yang berakibat perilaku mereka, apa itu baik atau itu buruk. Yang kedua, tadi perilaku negatif ya. Jadi anak-anak yang diajarin bohong, lihat mama papanya suka bohong, nanti mamanya bilang gini, nak, nanti kalau adik datang ke rumahnya yang bawa motor pakai jaket kulit, bilang mama gak ada. Anak gue gini. Jadi kalau nggak suka sama orangnya, kita bisa bilang ada. Jadi jangan heran kalau ketika pendetanya datang, anaknya bilang, mama sama papa nggak ada. Karena pendetanya suka diomongin sama mama sama papanya. Jadi ini papa sama mama nggak suka sama pendeta. Sama seperti orang yang datang pakai motor pakai jaket kulit itu, suka diomongin aja tiap hari. Jadi begitu pendetanya datang, mama papa nggak ada. Pola dosa yang terulang. Makanya tidak heran ketika mereka menjadi dewasa, mereka bukan menjadi anak yang siap hadapi kenyataan, siap hadapi apapun untuk berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak, karena pola yang diulang dari orang tuanya. Dia belajar bahwa paling aman adalah bohong. Lalu kita bilang lagi, gini nak, ada loh yang namanya bohong putih sama bohong hitam. Kalau bohong hitam itu bohong nggak boleh yang dosa. Kalau bohong putih itu untuk kebaikan. Wow, anak-anak kita tidak tumbuh akan bingung mana bohong putih, mana bohong dosa, apa hitam. Karena kita tidak pernah kasih tahu sama dia bohong putih modelnya seperti apa, versi kita masing-masing. Tidak ada bohong putih dan tidak ada bohong dosa apa hitam, semua sama-sama. Jadi saudara, kehidupan yang memberikan contoh yang tidak baik. Lalu dampak yang kedua, finansial. Orang tua yang biasa main judi dapat menghabiskan warisan. Orang tua saya yang terbiasa minum minuman keras, main perempuan, dapat menghabiskan warisan untuk anak-anak. Lalu dampak apa berikutnya? Dampak mental dan emosional. Contoh orang tua yang kurang memperhatikan, kurang menerima dan mengasihi anak-anaknya. Orang tua yang menganiaya anaknya secara fisik, secara emosional, dan secara seksual. Ini akan melukai mental, melukai emosional. Saya bicara dengan kemarin seorang ibu, ketika dia berkata, ibu, aduh memang betul ibu, saya tidak bisa kontrol emosi saya. Ibu tahu saya betul-betul atur anak saya, bangun tidur jam berapa, makan apa,
apa, pakai baju apa. Dia harus begini ke kamar mandi, dia harus begini, begitu aturan saya. Sampai suami saya bilang gini, aduh saya kalau melihat kamu, aduh ngeri, kasihan anak ini. Saya bilang gitu, ibu, kenapa ibu lakukan itu? Bisa stop nggak? Nggak tahu ibu, nggak bisa saya stop, itu muncul dengan begitu saja. Dan saya sering bergumul, saya tahu itu nggak boleh. Tetapi emosi saya nggak terkontrol. Saya tidak bisa bu, nggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Saya bilang oke, kita harus kembali melihat layar di belakang masa lalu, korek dulu akarnya. Ada trauma dan ada luka di situ, sehingga kamu berbuat seperti itu. Dan satu waktu nanti anakmu akan berbicara di depanmu atau di depan orang tua dan bilang begini, saya benci saya sama saya punya mama, karena mama mengatur hidup saya sedemikian rupa. Saya tidak bisa jadi seseorang. Saya benci. Dan apa yang ibu lakukan, apa yang pernah terjadi pada mamanya, yang dimarahin sama papahnya tidak bisa apa-apa, dimarahin papahnya tidak bisa apa-apa, anakmu laki-laki akan berbuat seperti itu. Dan dia akan memilih istri yang dominan karena dia merasa nyaman dengan wanita yang mengatur. Maka dia akan pilih wanita-wanita yang dominan. Dan tahu akhirnya dia hidup di bawah kendali istrinya. Ibu mau? Aduh ibu jangan begitu. Itu akan terjadi. Pola yang berulang. Orang tua harus benar-benar melihat anak-anak kita adalah anugerah Tuhan. Supaya mereka, jangan kita menjadikan mereka seorang yang jahat hanya karena kita tidak tahu dan mendidik mereka dalam ketidaktahuan. Ada sebuah pola salah yang sedang kita lakukan. Dampak berikutnya adalah sistem etika dan nilai. Orang tua yang mempraktekkan dosa-dosa tertentu, menipu dan mencuri. Orang tua yang nilainya kacau, sangat materialistis, egois, mengutamakan status dan kedudukan. Maaf, saya akan ngomong tentang orang Jawa karena saya orang Jawa. Malam ini saya ngaku sebagai orang Jawa. Ada orang Jawa istilah bilang bebet, bobot, bibit. Dan di dalam falsafah itu bicara tentang nilai materialistis. Kalau kamu jatuh cinta dengan orang lihat, bibitnya dari mana? Sekolahnya, bobotnya, otaknya punya enggak? Dia punya kekayaan atau tidak? Dan itu falsafah materialistis. Orang Jawa yang mau marah bilang sama saya ya, karena saya juga orang Jawa. Jangan anak kita diajari dengan seperti itu. Karena ketika kita bilang ya, ketika kita menanamkan etika-etika seperti itu, ketika dia bergaul dengan teman-teman yang lalu kita bilang jangan sama anak itu, miskin, ngapain sih? Kamu kudu bayarin lagi, dia bayarin lagi. Mama bonceng ke motormu, naik ke mobilmu. Dia orang miskin ngapain? Hati-hati. Nilai yang kita sedang taruh di anak kita, nilai materialistis. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya. Jadi nilai-nilai yang kita tanamkan ke anak kita. Lalu konsekuensi terhadap keadaan rohani anak-anak. Contoh, orang tua yang mengaku percaya tapi hidupnya munafik seringkali menghasilkan anak-anak yang mengaku percaya tapi belum berjalan bersama dengan Tuhan atau bahkan menolak Kristus secara mutlak. Anak-anak tahu. Saya mau jujur ngomong sama saudara. Pelayanan adalah wadah yang paling aman untuk kita memunculkan harga diri kita. Pelayanan adalah tempat yang paling aman. Ketika orang melihat kita di mimbar, orang melihat kita melayani, aduh bagus sekali ya. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada, di tempat yang lain. Aduh bagus sekali ya. Tetapi di rumah-rumah kita, anak-anak kita tahu siapa kita. Jadi
Ini berbahaya buat perkembangan kerohanian anak-anak kita. Harus benar-benar konsekuen. Kalau saya mama pengen belajar doa, pengen mak belajar doa, yuk kita belajar doa. Aduh, kemarin bolong ya, iya mama bolong. Coba tuh yang bolong mama, mau aja. Daripada kita tidur tapi kita bilang kita doa, anak itu bisa melihat. Lalu yang keenam, menjadi pintu masuk bagi kuasa-kuasa kegelapan. Pergumulan seseorang dengan pikiran kotor dan dosa seksual bisa mulai dari pengaruh roh seksual yang diturunkan kepadanya akibat dosa seksual nenek moyangnya. Saya pernah melayani satu anak gadis yang dia diikat oleh dosa seksual, dan itu benar-benar menyiksa dia. Dia tahu itu nggak boleh, tetapi ada satu kekuatan yang membuat dia lakukan lagi. Kalau sudah lakukan dia merasa bersalah. Kenapa saya begini lagi? Aduh, saya jatuh lagi dengan laki-laki ini, jatuh lagi dengan laki-laki ini. Dan ketika dituntut untuk terima Tuhan Yesus, ketika dia dituntut untuk terima Tuhan Yesus dan dilepaskan dari semua kutuk dan roh-roh jahat yang menguasainya, Tuhan membuat dia menjadi berbalik. Dia tidak lagi hidup di dalam kekuatan dari dosa seksual yang mengikat dia. Ya. Jadi pintu masuk dari kuasa-kuasa jahat. Nah, roh ketakutan. Seseorang dengan ketakutan bisa mulai dari pengaruh roh ketakutan yang diturunkan kepadanya akibat trauma yang dialami oleh nenek moyangnya. Jangan saudara pikir ya, kalau roh ketakutan itu hal yang biasa. Kalau misalnya anak kita tiba-tiba lihat kecoa begini, kalau jijik masih oke ya, kalau jijik. Satu kali dalam sebuah pelayanan, seorang yang begitu jijik dengan, ini bicara tentang trauma, lain. Trauma dengan pola dosa ini lain. Ini saya bicara tentang seorang dengan kasus trauma. Dia begitu jijik dengan kecoa. Ketika dikorek, kamu pernah punya nggak misalnya ada kecoa masuk di matanya, atau kecoa masuk di payudaranya misalnya, atau kecoa di mana sehingga dia trauma, terkejut dengan kecoa. Dia bilang tidak ibu. Lalu kenapa kamu jijik banget dengan kecoa? Kami coba mikir apa penyebabnya. Setelah ditelusuri akarnya, kami mengerti satu hal. Ternyata dia lihat kecoa itu biasa di tempat-tempat kumuh, di WC kotor-kotor gitu, di tempat yang bau-bau. Dia bilang, saya membenci kemiskinan. Orang tua saya susah, saya nggak suka dengan kotor, saya benci dengan kecoa. Dan yang kedua, kami korek lagi kenapa dia trauma dengan kecoa sampai segitu jijiknya. Dia bilang, kalau lihat kecoa saya lihat pelacur, karena ibu saya pelacur. Saya benci dengan kecoa seperti pelacur kotor. Lalu kami mulai patahkan doa mengampuni mamahnya dan mengampuni keinginan untuk takut miskin. Bahaya takut miskin. Kalau itu dikuasai oleh kegelapan, itu bahaya. Sehingga gara-gara kecoa dia jijiknya luar biasa. Akhirnya setelah dia dilepaskan, dia mulai bebas dengan kecoa. Ketika kecoa lewat dengan dalam nama Yesus, selesai. Dulu dia tidak bisa begitu. Lihat, kadang-kadang benda-benda atau binatang-binatang kita punya pengalaman begitu trauma terhadap itu. Ada apa? Harus ditelusuri lagi. Satu kasus, saya enggak jijik dengan kecoa. Ini kasus beda lagi. Satu orang beda lagi. Saya takut luar biasa dengan kecoa. Takutnya, jadi kalau lihat kecoa itu seperti dia binatang besar, lalu kepala saya seperti menciut kecil dan dia seperti membesar. Saya begitu dikuasai oleh ketakutan. Saya cuma bilang gini, itu roh jahat. Semua yang berbau dengan ketakutan berasal dari kegelapan. Saudara-saudara, kemudian pergumulan seseorang dengan penghakiman terhadap satu kelompok orang bisa mulai dari pengaruh roh jahat yang diturunkan kepadanya akibat penghakiman nenek moyangnya terhadap kelompok tersebut. Ini bicara untuk orang-orang Dayak yang neneknya dulu pernah ribut dengan Madura. Dia akan bilang begini,
Kamu jangan kawin dengan orang Madura. Kita benci dengan orang Madura. Kamu jangan kawin. Ada luka akibat peperangan antar suku ini. Orang-orang dari sana, Ambon, Maluku sana, yang bilang begini, jangan pernah dari keturunan kita nikah sama orang Islam ya. Karena apa? Mereka tahu traumanya peperangan antar agama di daerah sana timur. Saudara-saudara yang Chinese, yang dididik oleh keluarga orang tuanya, jangan dekat sama orang pribumi, reset. Ya. Jangan dekat sama orang pribumi, ujung-ujungnya duit. Itu adalah konsep yang dibuat oleh nenek moyang kita. Dan itu harus dipatahkan karena itu penghakiman. Lalu pemutusan pola dosanya bagaimana? Kita harus memutuskan pola dosa yang diturunkan karena kita tebusan Kristus. Kita anak Tuhan, kita harus membentuk satu pola hidup yang baru. Jangan sampai kita dikuasai oleh dosa itu. Dan kemudian Allah memberi kuasa bagi orang percaya untuk memutuskan pola dosa. Saya mau kita baca Roma 6 ayat 6 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudara, saya mau tanya, siapa di antara kita, nih kalau lihat baca Alkitab, baca ayat ini, siapa di antara kita yang nggak pernah buat dosa lagi sejak percaya Tuhan? Tuh, bener nih. Ayatnya bilang, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, amin? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Wih, hebat ini ayat ini, haleluya. Siapa yang telah terima Tuhan Yesus gak pernah buat dosa lagi? Gak ada yang berani angkat tangan. Betul. Saya mau tahu, saudara tahu? Satu kebenaran ini, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Ngerti? Dulu saya kalau marah gak kontrol, terus marah, gak tahu, tiba-tiba meluncur aja, udah gak tahu, setelah itu nyesal. Tapi terulang lagi kalau sudah marah, waduh kalau sudah ngambek, aduh, gimana ini, saya gak bisa kontrol. Kita berada di bawah perhambaan. Setelah kita berkata, Tuhan saya gak mau, saya salibkan semua dosa-dosa, saya ngambek, saya iri hati, saya benci orang, amarah, Tuhan tolong. Maka tubuh dosa kita itu ditarik kuasanya oleh Tuhan, sehingga kita tidak diperhamba lagi oleh dosa, tapi kita diperhamba oleh kebenaran. Tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, kalau jatuh dalam dosa, lalu apa yang kita lakukan? Apa? Datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan, saya minta ampun, saya sudah niat untuk gak ngambek, gak marah. Aduh Tuhan, saya kelepasan. Dulu gak ada rasa bersalah. Kalau sudah ngambek aja, malahan gak lihat kan, ya, lihat bentar, sekarang bang habis itu Tuhan, kenapa aku marah lagi Tuhan? Perhambaan kita sudah dicabut, tapi kita jatuh dalam dosa. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya jatuh. Jadi orang yang jatuh di dosa yang sama, jatuh lagi di dosa yang sama, dan terus-terusan masih diperhamba. Tapi kalau kita jatuh kemudian bangkit, Tuhan saya nggak mau. Jarak waktunya misalnya, dalam seminggu kita marahnya 7 kali. Kalau kita sudah tidak diperhamba lagi, kita bisa berkurang 6 kali. Besokannya, minggu berikutnya berkurang jadi 5 kali. Berikutnya lagi berkurang jadi 4 kali. Kita bisa lihat pengurangan. Kita tidak diperhamba. Jadi kita adalah ciptaan baru, ya. Jadi jalan penyelesaian masalah pola dosa
melakukan pemutusan ikatan batin yang tidak kudus, karena ikatan itu membawa kepada dosa. Jadi kita berdoa, Tuhan, saya tidak mau terikat dengan dosa ini yang dilakukan oleh mama dan papa saya. Sebutkan dosa ini, ya. Bukan memutuskan hubungan darah keluarga, bukan ya, tetapi pola dosanya. Dan setelah itu menerima konsekuensi yang sudah terjadi. Misalnya, bapak kita penjudi, sekarang kita miskin gara-gara dia judi. Ya terimalah dengan ucapan syukur. Jangan marah-marah. Jangan kenapa ini gara-gara papa kita juga jadi miskin. Tuhan berkata, marilah kepada engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulku yang kupasang, belajar daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketentraman. Pikul itu bersama dengan Tuhan. Dua karakter ini, lemah lembut, rendah hati. Bagaimana? Lemah lembut, rendah hati. Bagaimana? Lemah lembut, rendah hati. Ketika kita punya beban dalam hidup kita, ingat dua karakter ini kita harus belajar. Lemah lembut dan rendah hati. Kristus memberikan tawaran untuk memikul kuk bersama dengan Dia. Ini langkah pemutusan pola dosa. Yang pertama, cari informasi selengkapnya melalui wawancara dengan mama, dengan papa, dengan oma, dengan opa, dengan opung, wawancara. Dan kemudian membuat pertanyaan tertulis. Bikin pohon keluarga. Apa sih ini? Ada satu pola yang sama yang terjadi dalam keluarga kita. Informasi yang utama, lihat dari pola itu ada pekerjaan kuasa kegelapan atau tidak. Ada pola seksual, dosa seksual atau tidak. Ada pola kematian muda dan sakit penyakit. Kalau sakitnya sama, semua perutnya gede. Kalau sakit bisa ganti-ganti dong. Tapi kalau itu pola penyakitnya sama, nah itu perlu dicurigai. Pola luka, kemarahan, kebencian, kepahitan, reaksi tidak kudus, emosi tidak terkontrol dan segala macam. Pola penipuan yang bilang begini, selalu bilang, oh Tuhan itu gak adil. Tuhan itu gak adil. Saya ini seorang yang gak berguna. Saya ini seorang yang terbuang. Orang-orang itu yang gak punya kasih. Itu orang-orang gak, benar-benar itu orang-orang yang gak tahu gak tahu terima kasih. Nah itu penipuan semua. Kita harus minta, saya cenderung selalu menghakimi, saya cenderung marah kepada Tuhan. Itu pola penipuan. Rohani semu, kalau di gereja kayak baik-baik, tetapi sebenarnya di rumah tidak. Pola emosi negatif, emosi yang tidak terkontrol, dendam, emosi-emosi negatif. Pelajari, pola-pola ini ada dalam kehidupan kita atau tidak. Nah, saya memberikan kesempatan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau tanya nggak? Jangan nanti kok sampai di rumah baru tanya. Ini bukan bicara tentang kalau saudara tanya terus kita bilang, berarti dia ya. Enggak, kita lagi nanyain tentang orang lain. Ya, kita tanya tentang orang lain. Ayo. Ada yang mau tanya? Atau semua sedang terkesima karena mikir? Jangan ya. Mama saya begini, papa saya sekarang melakukan itu ya. Aduh, saya gak mau anak saya mengalami ini. Saudara-saudara, di dalam firman Allah, kita baca sama-sama yuk. Dari Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Tolong media bisa tampilkan nggak? Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Kalau saudara sudah dapat ayatnya, kita akan baca bersama-sama. Yuk kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang tanah. Ia akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Saudara, kenapa Allah yang baik itu menyatakan kutuk? Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan berkata, terkutuklah kamu jika kamu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatanmu, dan hatimu menjauh dari Tuhan? Kenapa Allah yang baik itu bicara tentang kutuk? Karena Tuhan memberitahu kepada kita betapa dosa itu adalah satu kekuatan yang menghancurkan. Kelihatannya nikmat, kelihatannya menyenangkan, tetapi dosa itu tidak ada pilihan lain. Kamu akan terkutuk. Mengandalkan manusia dan bukan Tuhan, kamu akan terkutuk. Itu dosa. Allah sangat membenci dosa, apalagi hatinya jauh dari Tuhan. Dan ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang punya berhala yang lain. Tuhan memberitahu bahwa dosa itu sangat menghancurkan. Oleh sebab itu dia berkata, terkutuk. Dan kemudian Tuhan juga bicara dengan serius bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran pasti akan diberkati. Di dalam ayat selanjutnya di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah. Tuhan bicara bahwa ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang benar. Ayah yang gak benar, ini di luar Tuhan. Ayah yang gak benar, maka anak-anaknya akan benar apa enggak? Ayah yang gak benar, anaknya akan benar gak? Tetapi ayah yang benar dan ibu yang benar, maka anak-anaknya akan benar. Ini sebuah konsekuensi logis. Dan Allah mau beritahu hari ini kita ada di sini. Ada dua. Kita sebagai anak, lihat di atas, mau terus lanjutkan pola dari orang tua, atau berkata berhenti Tuhan, saya gak mau. Yang kedua, kita sebagai orang tua berkata, oh Tuhan stop, karena saya punya tanggung jawab anak saya. Saya tidak mau meneruskan pola yang dari kegelapan. Saya tidak mau. Kutuk itu dari mana? Dari perkataan. Jadi kalau kita suka nyumpahin anak, kalau orang tua kita nyumpahin, lihat ya kamu gak bakal beres, kamu nanti begini, orang-orang di atas kita nyumpahin kita. Kutuk dari perkataan itu bisa dipakai kegelapan untuk jadi. Malam hari ini kita harus patahkan. Lalu kutuk itu datang dari mana? Dari hati yang marah. Kalau hati kita penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, percayalah kita jauh dari berkat Tuhan. Yang ketiga, kutuk itu dari mana? Dari darah dan daging, keturunan. Orang tua yang melakukan seks bebas, maka anaknya akan berperilaku seperti itu jika dia tidak dibebaskan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan bicara tentang kuasa darah Tuhan Yesus? Coba Erika dengan Esther maju depan. Saudara, jangan main-main dengan kuasa darah Yesus. Kenapa Tuhan bicara tentang kuasa darah Yesus? Saya punya dua pisau. Pisau yang pertama, saya tusuk Esther dan dia sampai terluka. Ada darahnya. Dan pisau yang kedua, saya tusuk Erika sampai dia mati. Mati ya. Duduk di situ matinya, jangan di situ. Dua-dua pisau ini sama-sama berdarah dan saya kacaukan.
Yang satu nusuk Esther, terluka. Yang satu nusuk Erika, Erika mati. Dua-dua pisau ini saya cuci 15 kali pakai deterjen. Wah. Lalu saya dibawa ke polisi. Tenang, buktinya tidak kelihatan, pisaunya bersih. Saudara tahu, ketika diperiksa oleh polisi, maka satu pisau yang menusuk Esther dan hanya terluka itu hilang bekasnya. Tapi pisau yang membunuh Erika sampai Erika mati, itu ada tanda. Ada sudah 15 kali dicuci sama deterjen. Tapi dua pisau ini berbeda. Yang satu bersih dan yang satu ada tandanya. Betul nggak, guys? Betul. Oleh sebab itu tanda bukti kejahatan pisau-pisau yang dipakai oleh para pembunuh ada di lab forensik dan bertahun-tahun masih bicara bahwa pisau ini pernah membunuh seseorang. Saudara lihat, Allah kita menciptakan segala sesuatu nggak pernah sembarangan. Ketika kasus Kain dan Habil, dan jangan duduk, Saudara Erika. Ketika kasus Kain dan Habil, dan Kain membunuh Habil, darah Kain ada di mana? Di tangan. Lalu firman Allah bilang apa? Darah ini berteriak kepada Allah. Jadi saudara, dalam dunia bisnis, santet menyantet dan guna-guna ada. Biasanya mereka pakai media tanah kuburan. Dan yang dicari itu bukan kuburan pendeta. Tidak ada kuasanya. Yang dicari itu kuburan orang jahat. Apalagi teroris yang ngebom begitu banyak orang. Udah manjur banget. Buat orang-orang yang mau jahatin orang itu kuburan teroris itu. Aduh luar manjur banget. Diambil tangannya. Dan mereka nyerah. Media bagi kuasa kegelapan. Dan saudara-saudara jangan main-main. Itu ada kuasanya. Mengapa Tuhan bicara tentang darah Yesus? Karena semua pekerjaan mistik yang paling kuat berkaitan dengan darah. Jadi perjanjian darah itu adalah perjanjian yang paling kuat. Di dalam pelayanan pelepasan beberapa anak-anak yang sudah diserahkan kepada dewa-dewa, kepada kuasa-kuasa kegelapan, sampai muntah darah karena pernah melakukan ritual penyerahan. Itu namanya perjanjian darah. Darah, perjanjian darah hanya bisa dibatalkan oleh perjanjian darah juga. Dan darah yang dipakai untuk membatalkan perjanjian darah yang dibikin oleh mistik, oleh kuasa kegelapan adalah darah yang suci, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak berdosa, dan syarat yang paling penting adalah darah seseorang yang dibunuh oleh orang lain. Dan satu-satunya darah di muka bumi yang memenuhi semua kriteria untuk mematahkan perjanjian darah yang dilakukan oleh setan, darah yang tidak bernoda, darah tidak bercela, darah yang tidak ada dosanya, dan darah seorang yang dibunuh adalah darah siapa? Darah siapa? Darah siapa? Jangan kayak orang lemes gitu. Darah siapa? Darah Tuhan Yesus kita. Oleh sebab itu ketika kita berdiri di tengah-tengah pertempuran melawan kuasa kegelapan, dan kita bilang gini, kami membawa kuasa darah Tuhan Yesus, mereka semua kabur. Jadi malam hari ini, kalau
saudara-saudara dulu pernah diserahkan, mari berkata, Tuhan, sekarang saya rupanya telah melakukan perjanjian darah yang pernah dilakukan oleh orang tua saya. Saya diserahkan kepada dewa ini, berserahkan kepada kuasa kegelapan ini dan itu. Sekarang saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saudara sendiri yang harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, bukan orang lain. Kecuali orang tuamu hadir di sini yang pernah menyerahkan saudara kepada dewa ini, kepada setan itu. Orang tuamu hadir, dia yang harus minta ampun kepada Tuhan, lalu melakukan ritual penyerahan kepada Tuhan. Dan kita juga menyerahkan diri, itu bagus. Tapi sekarang kita sudah dewasa, menentukan sikap kita. Kita bilang, Tuhan, saya tidak mau hidup saya dipakai oleh kegelapan. Saya mau hidup saya serahkan kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan doa pemutusan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, banggalah kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, ketika kita berdiri di tanah paling keramat sekalipun, jangan pernah takut. Karena ada satu darah yang berkuasa yang akan menjaga kita, yaitu darah Yesus. Tapi ingat, ada satu hal yang harus dimiliki. Jangan menyimpan kemarahan. Itu aja. Makanya kita minta, Tuhan basuh hati saya. Semua kemarahan saya, kemarahan, kebencian saya, tukar dengan sukacita, tukar dengan damai sejahtera, tukar dengan kasih-Mu. Ketika saudara punya hati seperti itu, berdirilah di atas tanah keramat dan berani membawa pedang berapi-api dan katakan, oleh kuasa darah Yesus, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan kita. Amin. Jadi tidak ada yang bertanya. Jangan nanti di WA saya nanti banyak lagi muncul pertanyaan. Rosi, saya mau nanya, kemarin itu malu, ya. Waduh, saya Sabtu berikutnya saya akan kupas tentang hal-hal berkaitan dengan kuasa kegelapan, berkaitan dengan hal-hal karakter-karakter yang harus diperbaiki. Saya mau kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan membangun karakter yang benar. Sehingga ketika iman kita diuji, orang akan melihat memang dia belum sempurna, tetapi saya melihat bahwa dia berjuang untuk hidup dalam kebenaran, dan saya diberkati dengan dia, dan bukan menjadi batu sandungan. Ya, Tuhan memberkati kita pada malam hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sementara saat ini saudara semua tunduk kepala masing-masing, mulai minta kepada Tuhan, Tuhan, apakah ada pola yang sedang saya jalani dari orang tua saya sebelumnya atau nenek moyang saya, dan saya tidak mau hidup dalam pola dosa itu. Saya tidak bisa mengontrol amarah, saya tidak bisa mengontrol dosa seksual, saya tidak bisa mengontrol cara saya mengelola uang saya begitu tidak terkendali. Tuhan, tolong saya ingin dilepaskan dari pola itu. Malam hari ini saudara mulai pelajari. Roh Kudus yang akan singkapkan. Kita harus memutuskan pola dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dan orang tua kita. Putuskan. Hanya Tuhan yang bisa memutuskannya. Kita hanya menyerahkan diri kita, hati kita. Kita membutuhkan jamahannya. Dan kita minta kuasa daripada Tuhan untuk hidup dalam kasih, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan pola yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah
Jika ada di antara saudara-saudara yang memiliki kemampuan untuk melihat alam kegelapan, mampu mendengar suara-suara dari kegelapan, saudara adalah titisan yang dapat menjadi mediator dipakai oleh kegelapan. Malam hari ini ketika saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau, dan saudara membutuhkan pelayanan yang berbeda, saudara bisa menghubungi saya. Tetapi malam hari ini kita akan berdoa minta supaya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Saya akan membimbing orang tua yang pernah mengucapkan kutuk kepada anak-anaknya. Mari datang kepada Tuhan dan menirukan doa saya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya datang kepadamu sebagai orang tua yang telah melakukan dosa dengan perkataan saya sendiri. Saya mengucapkan kutuk untuk anak-anak saya. Ampunilah saya Tuhan. Saat ini saya berdoa. Saudara taruh tangan saudara di mulut saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus,
keluar melalui perkataan dan bibir saya patahkan, saya hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Semua kutuk yang keluar dari mulut saya sekarang dibasuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tidak ada kuasanya, dan saya cabut seakar-akarnya atas kehidupan anak saya. Semua kutuk itu saya cabut di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini bagi saudara-saudara yang mau berdoa untuk melepaskan pola dosa yang kita terima dari orang tua, mari kita berdoa dengan yakin, dengan percaya. Tirukan doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya menyadari orang tua saya tidak sempurna, dan dengan kasih Tuhan saya melepaskan pengampunan untuk orang tua saya. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, saya melepaskan pengampunan untuk orang tua saya. Dan saat ini Tuhan, semua pola dosa yang ada dalam hidup saya akibat kutuk keturunan dan pola dosa yang dilakukan oleh orang tua saya dan nenek moyang saya berdiri di hadapan Tuhan. Saya ingin dibebaskan dari semua pola dosa ini. Saudara mulai sebutkan pola dosa apa saja. Sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mencabut pola dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mencabut semua pola dosa yang dilakukan oleh orang tua dan nenek moyang saya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, saya dibebaskan dari semua pola dosa. Dan sekarang saya menerima pola yang baru, pola kebenaran, pola Kristus, dan saya akan hidup dalam kebenaran dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, saya menang, saya menang, saya menang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Saya mencabut semua akar dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Saya menerima pikiran yang baru, hati yang baru, perilaku yang baru, dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara kekasih. Haleluya. Semua diberkati dengan seminar kita malam hari ini, amin. Yang diberkati lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, saya akan mengumumkan kepada
setiap kita di tempat ini, kami ingin memberitahukan bahwasanya besok dalam ibadah raya kita akan melakukan ibadah 2 kali. Dan itu yang pertama pada pukul 8 pagi dan yang kedua pada pukul 10 pagi. Bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin memuji Tuhan bersama, boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah GSJ Karismata Sukabumi besok Minggu. Dan yang terakhir, saya ingin menginformasikan kepada setiap kita, setelah selesai acara ini, kita boleh berkumpul bersama, kita boleh berfellowship bersama. Di luar, di gedung gereja yang baru, kita ada menyediakan snack. Jadi bagi setiap kita boleh berfellowship bersama setelah acara ini. Dan saat ini saya memanggil kepada kolektor yang bertugas untuk boleh mengambil bagian. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus untuk saat ini Bapa. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami Bapa, untuk kami boleh memberi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap persembahan kami Tuhan Yesus, kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami ingin memberi dengan sukacita Bapa, bukan dengan keterpaksaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap pemberian kami Tuhan, lewat persembahan kami Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati setiap kami Bapa. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Saat kami menabur Tuhan Yesus, kami juga akan menuai Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga kami Bapa, anak-anak kami, orang tua kami Bapa, keluarga kami baik yang jauh maupun yang dekat Tuhan Yesus, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap memberi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Yang
selalu menerima kami apa adanya. Engkau tidak pernah menuntut, Engkau mengampuni kami dengan setulus hati. Pengampunanmu adalah sempurna untuk kami Tuhan. Terima kasih apabila malam ini kami telah mengikuti seminar. Terima kasih malam ini apabila Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menjadikan kami biji matamu, Engkau menjadikan kami anakmu, kekasihmu Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami. Semua yang telah hadir pada malam ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Segala berkat dari Tuhan, dari Allah, dari surga, segala berkat kekayaan dari surga turun atas kami semua. Berkat jasmani, berkat rohani, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan akan melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadi kami akan berfellowship nanti setelah acara ini. Engkau memberkati setiap makanan minuman yang telah disediakan oleh jemaatmu tempat ini, diberkati oleh setiap tangan-tangan yang telah menyediakan. Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berfellowship, kami akan saling mendukung, menghormati, menghargai, menerima satu dengan yang lainnya karena kami mencirikan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya malam ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta, kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, kekuatan, penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kalian kedua berjumpa kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri acara seminar ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan salam tapi lambayan, lambayan.